Sambil nunggu teman-teman juga bisa coba apa namanya coba akses si SAP Build Apps-nya itu gitu ya. Itu terkadang teman-teman itu loadingnya lama gitu ya. Jadi lebih baik dicicil aja gitu dari sekarang gitu ya. Si loadingnya itu. Jadi mungkin nanti pas kita hands on mission-nya, eh ya Kak, misalnya yang 9C di sini aja ya. Bareng kita sama 9A. Mungkin oke, thank you Kak Alia. Di situ ya teman-teman bisa coba cek sih itu ya. Oke, mungkin karena udah 09 ya teman-teman, aku izin mulai aja. Jadi nanti yang masih belum join, nyusul aja gitu ya. Oke, halo teman-teman. Sekarang kita masuk gitu ya ke sesi kedua. Di mana di sesi kedua ini kita mau belajar terkait tools digital yang kedua, yaitu tentang app development teman-teman. Oke, mungkin aku izin share screen gitu ya. Jadi sebelum kita belajar hands-on mission-nya gitu ya teman-teman, kita belajar dulu lagi terkait sedikit gitu ya pengenalan atau teori terkait dengan app development. Mungkin di sini teman-teman udah ada yang jago juga gitu ya. Jadi nanti bisa sharing juga terkait dengan app development ini. Oke, sebentar. Oke, sambil aku nyiapin teman-teman bisa ambil juga minumannya, cemilannya teman-teman. Atau tengah hari gini lapar kan. Oke, udah muncul belum ya? Bisa kasih reaction atau komentar. Sudah, Kak. Udah ya? Thank you Kak Fadli. Thank you Kak Michelle. Oke, aku mulai aja teman-teman, izin mulai. Jadi sekarang teman-teman kita mau belajar tentang app development teman-teman. Jadi app development ini kita nanti mau pakai tools SAP Build Apps gitu ya. Oke, thank you Kak Dewi. Oke, teman-teman kita kenalan dulu gitu ya, app development itu apa gitu. Jadi app development teman-teman atau misalkan pengembangan aplikasi gitu ya. Jadi itu tuh sebuah proses untuk menciptakan sebuah aplikasi komputer teman-teman yang nanti tuh bisa kita gunain di perangkat elektronik kita gitu ya, seperti smartphone, terus tablet, komputer dan lain sebagainya teman-teman. Kemudian app development juga ini juga melibatkan penggunaan berbagai bahasa pemrograman teman-teman. Juga ada framework gitu ya dan juga platform pengembangan yang berbeda. Nah, tergantung pada jenis aplikasi yang dibuat sama platform tersebut yang dijalani. Kalau misalkan koreksi teman-teman, kalau misalkan aku salah gitu, jadi misal Android sama iOS tuh bisa aja gitu ya bahasa pemrogramannya berbeda teman-teman. Jadi itu ada sedikit problem gitu ya kalau misalkan kita pengen bikin aplikasi antara Android sama iOS, kita harus bikin bahasa pemrogramannya masing-masing. Kemudian pace dari si app development itu juga cepat teman-teman. Jadi kadang ada orang-orang suka bilang kayak tahun baru bahasa pemrograman baru gitu ya, tahun baru framework baru dan sebagainya teman-teman. Karena emang secepat itu gitu ya pace dari si app development ini. Kayak tujuannya teman-teman di sini ada tiga gitu ya. Yang pertama menyediakan solusi untuk masalah tertentu gitu ya. Ini relate gitu ya sama kompetisi yang nanti kita atau kalau teman-teman pengen jalanin gitu ya, yang data analytics competition gitu ya. Jadi kita bikin apps gitu ya untuk apa ya menyediakan solusi gitu ya untuk masalah SDGs kayak gitu. Kemudian yang kedua gitu ya bisa meningkatkan efisiensi dan juga produktivitas teman-teman. Kemudian yang ketiga bisa membuka peluang bisnis juga teman-teman. Karena banyak ya sekarang kayak perusahaan-perusahaan tuh bikin aplikasi gitu ya buat jadi ladang bisnis kayak misal Gojek kan, Gojek misalkan banyak lah teman-teman sekarang bisnis-bisnis yang berbasis aplikasi. Kemudian ini ada tahapan app development-nya teman-teman. Di sini ada 6 gitu ya. Jadi yang pertama itu kita planning dulu teman-teman. Jadi pas di planning itu kita identifikasi gitu ya kebutuhan penggunanya itu apa. Kemudian setelah kita identifikasi gitu ya kebutuhan pengguna itu apa, problemnya itu apa, kita tentuin gitu tujuan aplikasi ini tuh buat menyelesaikan problem apa gitu. Kemudian kita juga analisis kompetitor teman-teman. Ada nggak sih aplikasi yang serupa sama kita gitu ya, yang emang mirip-mirip sama kita. Kemudian setelah kita analisis kompetitornya, baru kita bikin planning si proyek ini secara umum kayak gitu. Kemudian teman-teman setelah kita planning, kita langsung bikin gitu ya, kita ke tahap desain. Jadi di desain ini yang bertanggung jawab itu role UI UX designer teman-teman. Jadi mencakup tata layout gitu ya, tata letak atau layout aplikasi, kemudian bikin UI sama UX-nya juga atau user interface sama juga user experience ya.
Kemudian setelah dibikin sama UI UX designer itu, kita langsung masuk ke tahap pengembangan teman-teman. Jadi tahap pengembangan ini roles-nya biasanya itu software engineer teman-teman. Jadi udah kita bikin desainnya, kita bikin si aplikasinya sesuai desain yang telah dibuat sama fitur-fitur atau spesifikasi yang telah ditetapkan. Habis dibikin aplikasinya teman-teman, kita langsung masuk ke tahap testing atau pengujian gitu ya. Biasanya di sini role yang bertanggung jawab itu adalah QA gitu ya, atau quality assurance. Di mana quality assurance ini menilai gitu ya apakah aplikasi yang kita bikin tuh udah layak buat di rilis apa belum gitu ya. Kalau misalkan pas tahap testing ternyata masih ada bug nih, masih ada bug. Jadi dioper lagi teman-teman ke yang bagian pengembangan atau software engineer gitu ya buat di fixing bugnya. Kemudian kalau misalkan udah di testing lagi udah benar, baru masuk ke tahap peluncuran atau deployment teman-teman. Jadi nanti bakal dirilis gitu ya di aplikasinya, mungkin di App Store atau misalkan di Play Store gitu ya. Tergantung pada tujuan aplikasinya gitu ya. Bisa juga di lingkungan internal perusahaan aja gitu. Kemudian yang terakhir itu ada maintenance atau pemeliharaan gitu. Jadi setelah kita rilis, aplikasi ini kan perlu di-update teman-teman. Jadi kayak misalkan ada fitur baru atau misalkan ada pas di tengah jalan itu ada bug tertentu gitu ya. Nah, maka itu perlu di maintenance gitu ya. Oke, lanjut. Jadi ini ada contoh toolsnya teman-teman. Jadi ada Android Studio, ada Flutter gitu, ada Xcode dan masih banyak lagi gitu. Nah, teman-teman mungkin ada yang kayak aku gitu ya, dimana aku tuh pengen bikin aplikasi gitu ya, tapi aku tuh nggak paham sama sekali terkait coding app development ini teman-teman. Jadi aku pengen aplikasi tapi pelajarin app development itu pusing atau enggak males gitu ya. Jadi kalau misalkan teman-teman ada yang relate gitu ya kayak aku, kayak pengen bikin aplikasi tapi nggak paham coding, aku ada solusinya teman-teman, yaitu kita pakai SAP Build teman-teman. Jadi SAP Build ini tuh membuat atau meningkatkan aplikasi perusahaan, kemudian juga dia bisa mengotomasikan proses dan juga mendesainkan situs bisnis semuanya secara visual teman-teman. Jadi kita nggak perlu lihat kode-kode di layar kita gitu ya, kayak cuman visualisasi user interface kayak gini aja. Nah, sekarang kita mau fokusin di yang ini teman-teman. Ya paling kiri adalah SAP Build Apps kayak gitu. Oke, jadi SAP Build Apps itu adalah platform no code teman-teman. Jadi kita nggak pakai code sama sekali di sini gitu ya buat ngebikin aplikasinya. Jadi platform no code profesional pertama di dunia teman-teman yang memungkinkan untuk membuat aplikasi untuk semua jenis perangkat teman-teman, termasuk mobile, desktop, browser, TV dan lainnya. Kemudian fitur-fiturnya teman-teman kita bisa drag and drop aja gitu ya buat UI-nya. Kemudian kita juga bisa pakai formula 400 fungsi formula bawaan teman-teman. Kemudian kita juga bisa membuat logika secara visual. Kalau misalkan teman-teman bikin aplikasi itu kan, misal kayak pengen setelah kita pencet tombol gitu ya, kita pengen si aplikasinya itu buka kamera atau nge-scan gitu ya. Nah itu tuh kita buatnya tuh di logiknya teman-teman. Nah kalau misalkan logik code kan pusing teman-teman. Nah sekarang di yang logika secara visual ini kita tinggal sambung-sambungin aja gitu ya si titik-titiknya kayak gitu. Kemudian ini juga pakai integrasi data yang udah tersedia teman-teman. Kemudian yang terakhir kita tuh bisa ngedeploy aplikasinya tuh ke beragam platform kayak gitu. Nah teman-teman, ini ada sedikit demo. Mungkin aku sekalian share sound mungkin ya. Sebentar. Oke. Do you have an idea for an enterprise app, but no coding skills? Are you a coder but need a way to create apps faster? With SAP Build Apps, you can quickly and easily build custom applications that drive your business forward without writing code. Use SAP Build Apps to build front-end apps that run on a mobile device or in a web browser, and integrate with enterprise applications and data. Or build cloud-deployed application backends with custom data and business logic that support your front-end apps. Building an app starts with designing the user interface. Drag and drop the controls you need, like input fields or buttons, to the user interface canvas, and then set properties for those controls. Application logic, how the app responds to things like button tap or opening a new page, is programmed visually by connecting trigger events to flow functions. Logic flows can be simple, or have several steps and branching. Flow functions are available for
navigation with pages, setting program variables, working with data, and using device features. You can easily and securely connect your app to enterprise applications such as SAP, S/4HANA, SAP SuccessFactors, as well as non-SAP applications. As you build your app, use the preview capability to check your progress at each step. Preview is available for both mobile devices and web browsers. You can also create cloud-based backends for your apps without writing code. Visually define and enhance the information your app needs to store and create business logic. Use SAP Build Apps to create innovative enterprise apps without writing code. SAP Build Apps is part of SAP Build. Want to learn more? Visit sap.com/build. Oke, jadi itu sekilas teman-teman tentang SAP Build Apps ini gitu ya. Oke, sekarang teman-teman kita langsung aja gitu ya demonstrasi si SAP Build Apps-nya. Oke, kalau misalkan teman-teman ada pertanyaan terkait yang tadi gitu ya, slides yang tadi teman-teman bisa chat aja nanti di grup WA atau misalkan teman-teman baca dulu gitu yang frequently asked questions-nya. Karena kita ada keterbatasan waktu di sini. Karena sekarang kita langsung aja teman-teman buka manualsnya, teman-teman buka websitenya gitu ya. Oke, aku izin share screen. Sebentar. Oke, udah kelihatan belum ya teman-teman? Oke, aku sambil buka juga gitu ya manualnya. Oke, kalau misalkan share screen aku udah kelihatan bisa dikasih react teman-teman atau di komen di kolom komentar gitu ya. Oke, teman-teman. Nah, mungkin teman-teman sebelumnya aku mau kasih disclaimer dulu gitu ya. Jadi nanti kan kita mau hands on ini teman-teman hands on mission terkait dengan SAP Build Apps gitu ya. Jadi aku asumsiin teman-teman udah bikin akunnya, akun Build Apps dan juga udah melakukan arahan yang di dokumen persiapan mission 2 teman-teman. Gitu ya. Oke, thank you teman-teman yang udah komen. Nah, teman-teman, tapi sebelum kita langsung hands on missionnya, aku mau mastiin dulu atau misalkan ngasih informasi dulu disclaimer. Jadi rencananya tuh pada sesi 2 kali ini tuh teman-teman kita mau coba ngerjain 2 misi ya teman-teman. Jadi yang kalau teman-teman cek di manualsnya itu ada 2 misi yaitu create barcode scanner sama create IT order gitu teman-teman. Cuman karena waktunya itu terbatas ya teman-teman, jadi bisa aja nanti pas kita pelatihan gitu ya, waktunya nggak cukup sama harus terpotong pada bagian tertentu. Kalau misalkan kayak gitu, mau nggak mau harus kita cukupin ya teman-teman. Jadi rencananya sesi kali ini tuh kita yang mau dijelasin secara lengkap tuh yang mission 1 teman-teman. Jadi buat yang mission 2-nya nanti teman-teman bisa lakuin secara asinkron gitu ya. Teman-teman nanti dikasih juga video terkait tutorialnya, sama juga bisa juga dicek di manualsnya gitu ya teman-teman. Oke, jadi sama kayak tadi teman-teman, apa yang aku nanti sampaikan sama arahin juga bakal persis gitu ya sama yang ada di manual build apps pada material kit yang udah dikirimin gitu ya. Kalau misalkan yang 9A sama Kak Shirley, kalau 9C sama Kak Alia gitu ya di grup. Jadi teman-teman bisa sambil cek aja gitu ya, sekalian hands on mission, sekalian cek si manualsnya. Oke, jadi sembari nanti aku arahin teman-teman baca di HP bisa gitu ya. Kemudian setelah sesi ini juga nanti bakal dikasih 2 video teman-teman yang bisa bantu teman-teman ngerjain gitu ya tugasnya. Video pertama itu video tutorial yang udah aku rekam teman-teman tanpa ada jeda gitu ya. Kemudian video kedua tuh adalah video rekaman sesi recording ini gitu ya, recording ini. Jadi nanti kalau misalkan teman-teman kelewat jauh gitu ya, teman-teman bisa nonton videonya aja. Teman-teman juga punya waktu 3 hari gitu ya buat nyelesain, jadi santai aja. Oke, teman-teman sekarang kita login dulu ke SAP BTP trialnya. Caranya teman-teman bisa klik link yang ini atau misalkan tadi Kak Alia udah nge-share gitu ya teman-teman. Login dulu. Oke.
Jadi nanti kalau misalkan teman-teman klik yang ini, yang BTP Cockpit, teman-teman, harusnya nanti teman-teman habis login, nanti dia bakal kayak gini. Thank you Kak Alia. Kalau misalkan masih loading, teman-teman ditunggu aja atau misalkan di refresh ulang gitu ya. Kau mau ngecek siapa yang udah sampai sini, teman-teman? Yang udah sampai go to your trial account sini. Loadingnya lama kali ya. Ini emang servernya emang ini banget teman-teman, lagi padat-padatnya gitu, lagi overload. Masih loading ya? Mungkin kita tunggu 1 menit gitu ya teman-teman. Atau enggak kalau misalkan masih loading tuh, oh itu dipilih ini aja, Kak, sorry, ini Kak Dewi itu dipilih yang US, yang AWS gitu ya. Bisa juga dicek sekalian gitu ya di manualnya buat pembuatan akun. Ini pakai akunnya yang kita buat. Oke, thank you. Mungkin aku tunggu sampai 25 mungkin ya teman-teman. Jadi sedikit overview dulu mungkin teman-teman. Jadi sekarang kita mau bikin aplikasi scanner barcode gitu ya. Jadi nanti ada beberapa step. Kemudian kalau misalkan teman-teman mau ke klaim sertifikat gitu ya, mau ke klaim sertifikat, teman-teman minimal harus nyelesain 1 misi gitu ya, minimal 1 misi dari 2 misi ini teman-teman. Oke, Oke, loadingnya lama, ditunggu aja teman-teman. Sedikit tips kalau misalkan loadingnya lama, teman-teman bisa coba ganti browsernya gitu ya. Kalau misalkan dari tadi Google Chrome, teman-teman bisa ke Microsoft Edge. Atau enggak teman-teman ganti jaringannya mungkin dari WiFi jadi ke hotspot gitu ya. Ini emang normal teman-teman, emang lama gitu ya. Oke, mantap Kak Firman. Oke, teman-teman aku izin lanjut gitu ya karena keterbatasan waktu. Teman-teman yang masih loading, teman-teman bisa sekalian baca ininya aja, manualnya. Ini persis gitu ya sama yang akan aku jelasin gitu ya. Oke, aku izin lanjut teman-teman. Sekarang kalau misalkan udah kayak gini gitu ya, teman-teman bisa langsung lanjut ke go to your trial account. Oke, teman-teman di sini klik aja yang go to your trial account. Klik loading. Nah, nanti tampilannya bakal kayak gini teman-teman. Oke, kalau udah tampilannya kayak gini, teman-teman bisa lihat di sini di bawahnya ada sub accounts, yang trial ini. Teman-teman klik yang ini, yang trial ini, yang kotak trial ini teman-teman klik. Teman-teman cari sub accounts, kemudian teman-teman klik yang trial. Kalau yang belum ada gini, teman-teman harus instalasi dulu gitu ya, bikin dulu. Kemudian kalau misalkan regionnya ini bukan US, teman-teman, kalau teman-teman regionnya bukan US, aku saranin teman-teman delete trial account dulu di sini, kemudian pilih yang US, kayak gitu ya. Oke, aku izin lanjut. Teman-teman klik yang trial ini. Oke, nanti tampilannya bakal berubah. Nah, nanti tampilannya bakal berubah kayak gini, teman-teman. Kalau udah kayak gini, teman-teman lihat di kiri di sini, dia ada service kan ya. Servicesnya teman-teman klik aja. Nanti ada instance and subscription, teman-teman, yang di bawah sini. Oke, ke kiri ada service, kemudian instant and subscription, teman-teman klik aja yang instant and subscription. Oke, nanti bakal muncul application-nya teman-teman yang SAP Build Apps kayak gini. Kalau misalkan teman-teman udah muncul, teman-teman bisa langsung klik aja gitu ya yang SAP Build Apps. Cuman kalau teman-teman di sini masih belum ada, teman-teman harus lakuin instalasi dulu teman-teman. Caranya ada di panduan yang ada di material kit. Teman-teman bisa baca. Oke, kalau misalkan teman-teman udah klik yang sini, nanti bakal disuruh sign in lagi teman-teman. Teman-teman coba sign in lagi aja gitu. Ini sama kayak yang tadi akunnya, akun pribadi teman-teman gitu ya. Oke, nanti kalau udah sign in, teman-teman bakal muncul di tampilan kayak gini teman-teman, yang ungu-ungu ini. Oke, mungkin aku mau ngecek dulu teman-teman yang udah sampai step ini, yang udah ada muncul ungu-ungu ini, bisa tulis belum ya di kolom komentar, atau misalkan di react aja.
Udah ya, nice. Loadingnya US region ya. Dihitung gua aja teman-teman. Loading ya. Mungkin aku tunggu semenit gitu ya teman-teman buat yang masih loading. Aku ingetin lagi teman-teman kalau yang masih loading tadi coba ganti browsernya teman-teman. Terus login ulang gitu ya. Atau enggak ganti jaringannya. Atau enggak di refresh lagi aja. Ini sebenarnya normal teman-teman karena emang servernya tuh lagi tinggi gitu ya. Oke, mungkin karena udah 29 aku izin lanjut. Teman-teman, sekarang kita mau bikin project barcode scanner apps gitu ya. Nah, sekarang teman-teman lihat di sini ada tombol create gitu ya. Di sini ada tombol create, teman-teman klik aja. Nah, nanti bakal ada tiga tampilan gitu ya. Teman-teman pilih yang paling kiri, yang build an application. Oke, teman-teman klik yang paling kiri. Nah, kemudian teman-teman nanti bisa lihat di sini ada eh, dua tampilan juga. Teman-teman pilih yang SAP Build Apps, gitu ya. Teman-teman klik yang SAP Build Apps, teman-teman klik. Nah, nanti bakal ada pilihan lagi kayak gini. Teman-teman pilih yang kiri. Oke, teman-teman pilih yang kiri, yang Web and Mobile Application. Kemudian teman-teman kasih nama project teman-teman gitu ya. Bebas, teman-teman terserah. Nah, aku namain barcode scanner as A-nya 3. Oke. Oke, teman-teman kalau misalkan udah kayak gini gitu ya, teman-teman langsung create aja. Teman-teman langsung create aja gitu ya. Nanti tampilannya bakal berubah. Teman-teman yang masih loading harap bersabar gitu ya. Teman-teman bisa cek dulu aja gitu ya. Nonton dulu aja, memahami dulu aja sesi kelas kali ini. Kemudian teman-teman bisa ngelakuin missionsnya nanti habis sesi pelatihan ini. Kayak gitu. Oke. Sorry teman-teman ada masalah teknis gitu ya. Oke, teman-teman nanti bakal muncul kayak gini gitu ya. Jadi yang di tengah ini adalah kanvasnya. Jadi kita bikin aplikasinya di sini, teman-teman. Tampilannya di sini. Kemudian di kiri ini adalah beberapa fitur gitu ya. Kita bisa masukin image gitu ya. Kemudian kita masukin tombol juga bisa gitu ya dan lain-lain. Kemudian kalau teman-teman pengen lebih banyak, teman-teman bisa cek yang marketplace ini ya. Kemudian di yang kiri ini ada propertiesnya, teman-teman. Kemudian aku mau ingetin juga teman-teman. Jadi teman-teman pastiin udah download SAP Build Apps Preview-nya gitu ya di HP teman masing-masing gitu ya. Jadi nanti kita pengen nampilin aplikasi kita di HP sendiri gitu ya. Oke? Oh, Kak Lukman kayaknya udah ngerti banget nih. Oke, teman-teman kita langsung mulai aja gitu ya. Oke, sekarang kita ke bagian headline, teman-teman. Diklik aja bagian headline. Kalau udah teman-teman bisa ke kanan sini, nih ada bagian properties. Kemudian di bagian konten sini, teman-teman ganti yang headline ini. Kemudian teman-teman ganti jadi barcode scanner gitu ya. Oke. Kemudian teman-teman sekarang kita pilih yang teks yang bawah ini, yang di bawah barcode scanner. Kita pilih. Kemudian kita ke bagian properties lagi. Yang kontennya diubah lagi teman-teman. Gitu ya. Di sini tuh apa ya namanya ya teman-teman? Sebenarnya teman-teman bebas sih ngasih description-nya. Oke. Mungkin aku samain kayak yang di manual gitu ya. Scan barcode of a food product using your smartphone. Ya. Oke. Jadi kita udah bikin title aplikasi kita sama bikin description-nya. Nah, teman-teman sekarang kita mau kasih tombol gitu ya. Tombol buat nge-scan. Caranya, teman-teman di sini di bagian kiri ini ada forms. Di bagian forms ini ada button, teman-teman. Kemudian yang button ini teman-teman klik aja, tahan gitu ya, drag and drop. Teman-teman taruh di bagian kanvas ini. There. Kayak gini.
Kayaknya teman-teman tinggal klik aja, terus teman-teman taruh di kanvas. Oke, kalau udah kayak gitu, teman-teman masih klik yang button ini, kemudian teman-teman ke bagian properties ini yang kanan. Yang label ini teman-teman ganti namanya, jadi scan gitu ya. Anggap aja ini, scan. Oke, kalau udah kayak gini, teman-teman bisa save aja ini di yang pojok kanan ini. Oke, kita save. Nah, sekarang teman-teman kita mau nyoba tampilin aplikasi kita di HP kita. Oke, gimana caranya? Teman-teman lihat di sini di UI Canvas, di sampingnya ini ada launch. Oke, teman-teman bisa klik aja yang launch ini. Klik aja yang launch. Oke, nanti bakal muncul dua pilihan gitu ya. Teman-teman sekarang pilih yang preview your app, yang bagian kiri. Terus klik yang open preview portal. Gitu ya, open preview portal. Teman-teman klik aja. Loading dulu teman-teman. Oke, teman-teman coba sambil siapin gitu ya aplikasi teman-teman. Nah, oke, ini udah muncul. Nah, sekarang teman-teman harus highlight di sini. Ini US 10, teman-teman. Perhatiinnya ini US 10. Oke, teman-teman nanti kita pindah ke apps kita di HP, nanti kita masukin PIN-nya di sini, gitu ya. Aku izin ganti share screen. Oke. Oke, sebentar teman. Aku konekin dulu. Oke, udah kelihatan belum ya? Oke, teman-teman, sekarang kita masuk ke apps kita, gitu ya, SAP Build Apps Preview. Kemudian teman-teman lihat di sini di yang paling bawah, gitu ya. Di yang paling bawah ini teman-teman lihat ada other login options. Yang bawah ini ada other login options, teman-teman klik yang paling bawah gitu ya, bukan yang dua atas itu. Oke, teman-teman klik yang other login options, nanti bakal muncul kayak gini. Oke, teman-teman tadi kita ingat-ingat US 10, teman-teman. Jadi kita di editionnya ini kita klik, nanti bakal ada beberapa pilihan gitu ya. Teman-teman kita pilih yang US 10. Oke, kalau udah dipastiin dia US 10, teman-teman langsung generate code aja. Oke, kalau udah generate code kayak gini, teman-teman langsung masukin si kode ini ke yang tadi, yang di website, di laptop teman masing-masing. Nanti ada preview on your device, pin code-nya teman-teman masukin. Oke. DEUU O9. Oke, kalau misalkan udah dimasukin, teman-teman pilih yang confirm pin aja. Nanti kalau udah berhasil, teman-teman bakal ada tulisan mobile preview authenticated gitu ya. Nanti di device teman-teman, di HP teman-teman nanti bakal muncul kayak gini. Kayak gitu ya. Di sini jadi ada eh, aplikasi yang teman-teman udah bikin. Nah, sekarang teman-teman pilih teman-teman aplikasi yang tadi teman-teman bikin gitu ya. Aku ingin yang barcode scanner Ajka A-nya 3 gitu ya. Aku klik open. Nah, nanti bakal muncul kayak gini, teman-teman. Oke, yang scan ini, teman-teman ini tombol. Kita tuh kan pengen bikin barcode scanner ya, teman-teman. Cuman yang scan ini cuman baru hiasan doang, teman-teman. Dia nggak bakal bisa buka kamera dan lain-lain. Nah, sekarang kita pengen si tombol scan-nya itu setelah kita klik langsung buka kamera terus bisa nge-scan barcode gitu ya. Nah, gimana caranya? Kita lanjut teman-teman ke step yang kedua. Oke, kita lanjut. Oke, kita sekarang ke bagian UI Canvas lagi ya, teman-teman. Ke bagian UI Canvas lagi. Oke, sekarang teman-teman pencet yang tombol scan ini, teman-teman. Yang di bawah ini ada tombol scan, teman-teman. Klik aja. Oke, kalau udah, oke, kalau udah, teman-teman sekarang kita mau bikin logiknya, teman-teman. Logik itu, jadi kita pengen setelah kita ngeklik si tombol ini, kita pengen aplikasi kita ngebuka kamera buat nge-scan QR. Oke, caranya setelah kita klik yang button satu ini, teman-teman lihat di sini di pojok kanan bawah
ada add logic to button one, to button satu gitu ya. Oke, udah lihat teman-teman, teman-teman klik aja. Nanti dia bakal muncul kayak gini. Oke, kalau udah muncul, teman-teman bisa lihat di kiri ini. Ini banyak fitur-fiturnya, teman-teman. Oke, teman-teman scroll aja ke bawah. Teman-teman bisa lihat yang di bagian device, gitu ya. Ini ada scan QR atau barcode. Oke, kalau udah nemu teman-teman tinggal drag and drop aja lagi, ya. Tarik, terus teman-teman taruh di bawah sini. Nah, kalau udah ditarik kayak gini, teman-teman, teman-teman tinggal hubungin aja gitu ya. Tinggal hubungin aja kayak gini. Oke, jadi ini tuh maksudnya apa, teman-teman? Jadi setelah kita nge-tap nih, komponen tap, setelah kita nge-tap si tombolnya, kita pengen si device kita tuh nge-scan QR atau barcode. Oke, kayak gitu. Terus kita pengen ngecek apakah si scan QR barcode kita tuh udah berhasil apa belum gitu. Caranya, teman-teman, sekarang kita scroll lagi ke bagian atas. Di bagian dialog, di bagian dialognya teman-teman bisa cari yang alert. Oke, kalau udah mau yang alert, teman-teman drag and drop lagi aja. Teman-teman taruh di sini, gitu ya. Oke, subscription fail. Mungkin Kak Dewi bisa di handle dulu sama Kak Serli atau Kak Alia, gitu ya. Ya teman-teman, oke yang sholat dulu nggak apa-apa, gitu ya. Nanti bisa tonton aja recordingnya. Oke teman-teman, kalau udah kayak gini, teman-teman lihat di sini di yang titik paling atas, gitu ya. Teman-teman hubungin yang scan QR barcode ini ke alert. Jangan sampai ketukar teman-teman, ini yang paling atas gitu ya, jangan yang tengah, jangan yang bawah, tapi yang paling atas. Tujuannya apa? Jadi kita pengen setelah kita nge-scan QR, kita munculin pop-up notification gitu ya. Apakah dia udah berhasil nge-scan apa belum? Oke, kalau udah kayak gitu, teman-teman klik yang alert ini. Teman-teman klik yang alert, terus teman-teman kita ke bagian input sini, di kanan. Oke, kemudian di bagian dialog title ini, teman-teman klik nih yang ABC. Gitu ya, di bagian ABC-nya tinggal diklik aja. Nanti muncul beberapa pilihan. Sekarang kita pilih yang output value of another node. Artinya apa? Jadi kalau misalkan kita statik gitu ya, setelah kita nge-scan munculnya teks aja gitu flat. Cuman kalau misal kita pilih yang ini gitu ya, jadi value atau outputnya tuh tergantung sama barcode yang kita scan. Kayak gitu. Kita klik aja di sini ya. Kemudian dari sini teman-teman pilih yang scan QR barcode yang bawah ini. Oke. Setelah itu teman-teman klik aja. Kemudian yang outputnya teman-teman klik lagi. Nanti bakal kayak gini. Oke, nanti kan ada ya habis ini aku kasih ini. Oke, jadi pastiin teman-teman logiknya kayak gini. Kemudian node outputnya kayak gini. Oke, kalau udah teman-teman save aja. Kayak gitu ya. Kalau misalkan terlanjur klik yang tengah itu maksudnya ngehubungin yang tengah kan. Teman bisa ini aja. Teman bisa hapus aja klik yang ini. Terus teman-teman delete gitu ya. Terus teman-teman hubungin lagi aja. Kayak gitu teman-teman. Oke, jadi sekarang harusnya aplikasi kita setelah kita pencet tombol scan gitu ya, pencet tombol scan ini dia bakal ngebuka kamera kita, kemudian kita bisa nge-scan barcode kita, kemudian bakal muncul pop-up alert ini, teman-teman. Kayak gitu. Kalau udah, teman-teman sekarang kita klik save gitu yang pojok kanan. Nah, kemudian teman-teman bisa coba gitu ya, lihat lagi di aplikasi teman-teman. Kemudian teman-teman bisa nge-scan barcode yang ada di manualnya. Yang ada di manualsnya itu ada barcode gitu ya. Nanti teman-teman coba scan ini. Nanti harusnya muncul kayak gini. Kalau misalkan nggak muncul, teman-teman ada dua kemungkinan. Yang pertama lagi loading. Yang kedua teman-teman kurang tepat di bagian logiknya. Nanti teman-teman review lagi. Oke, aku nggak simulasi ini yang reviewnya lagi teman-teman karena keterbatasan waktu. Aku izin lanjut. Nah teman-teman sekarang kita yang step ketiga gitu ya. Kita pengen gitu ya setelah kita nge-scan QR barcode kita kita nggak pengen dia cuma pop up notification aja,
Tapi kita pengen, nah si aplikasi kita itu dia bakal nampilin informasi terkait food product gitu ya. Karena kita kan barcode-nya tentang food product. Nah, caranya kayak gimana? Sekarang kita hubungin dulu atau konekin dulu ke API. Jadi API itu adalah suatu apa ya perantara teman-teman antara aplikasi kita sama platform lain atau website gitu ya. Di mana dari API tersebut kita bisa ambil data dari website tersebut. Kayak gitu. Oke, gimana caranya? Yang pertama, sekarang teman-teman lihat di bagian atas ini lagi, gitu ya. Oke, aku izin minum dulu teman-teman. Oke, sekarang teman-teman klik yang data, gitu ya. Teman-teman klik yang data ini, nanti bakal muncul kayak gini. Oke, kalau udah teman-teman lihat di sini di bawah. Di sini ada SAP Build Apps and Classic Data Entities, gitu ya. Kemudian teman-teman di sini klik yang Create Data Entity ini. Yang ini nih, Create Data Entity, teman-teman klik aja, ya. Aku klik di sini. Nanti bakal ada beberapa pilihan, teman-teman. Di sini teman-teman pilih yang REST API Direct Integration. Pilih yang paling atas gitu ya, yang REST API, jangan sampai salah. Oke, kalau udah teman-teman klik aja. Jadi kita pengen menghubungin API. Nah, di sini teman-teman bakal muncul beberapa hal yang harus diisi, gitu. Nah, isinya apa? Teman-teman bisa cek yang di manuals, gitu ya. Kemudian di manual sini, ini ada tabel, teman-teman. Ada tabel, teman-teman tinggal kopas aja. Yang resource ID-nya ini gitu ya, teman-teman kopas. Kemudian short description-nya yang ini, teman-teman kopas juga. Kemudian resource URL-nya yang ini. Jangan sampai salah ya teman-teman, resource URL-nya. Sorry. Oke, resource URL-nya gini. Oke, mungkin aku kopas juga. Oke, jadi pastiin teman-teman isi ini berdasarkan manual yang ada di sini gitu ya. Oke, jadi kalau udah isi ini teman-teman, sekarang dari base ini kita pindah ke yang get record. Kita pindah ke yang bagian get record, yang bawah ini. Nanti ada beberapa muncul kayak gini lagi teman-teman. Ada relative path sama URL placeholder dan lain. Di sini kita mau isi yang relative path sama URL placeholdernya. Oke, buat isinya di sini teman-teman bisa ke manualnya lagi, gitu ya. Teman-teman bisa masukin ini garis miring slash product slash barcode dot json gitu ya. Yang ininya dihapus aja teman-teman. Ya, jadi pastiin kayak gini. Oke, aku ini juga. Oke, relative path-nya pastiin kayak gini. Kalau udah, sekarang kita ke bagian URL placeholder ya, teman-teman. Yang bagian URL placeholder ini ada key nih, di bawahnya ini ada ID. Yang ininya diklik aja. Yang di bawah ini diklik aja. Nanti bakal muncul pilihan kayak gini. Ya, propertiesnya. Jadi yang URL placeholder-nya diklik aja yang bawahnya, nanti bakal muncul properties kayak gini. Sekarang kita mau isi yang ini, teman-teman. Caranya, kita lihat lagi manualnya, gitu ya. Dikopas-kopas lagi aja, ya. Labelnya barcode, gitu ya. Kita kopas labelnya barcode. Kemudian buat yang key-nya ini barcode tapi kecil gitu ya. Berarti teman-teman ini kecil gitu ya. Oke, ini kecil. Kemudian eh, value type-nya text tetap. Description-nya tetap. Encoded-nya teman-teman ini pastiin enable gitu ya biru. Kemudian static sama optionalnya di eh, disable atau abu ini. Oke, jadi ini adalah konfigurasi di mana kita mau mengakses data kita. Nah, sekarang kita tes teman-teman, apakah si konfigurasi kita ini udah benar apa belum. Caranya, teman-teman di bagian kanan config, di bagian kanan config ini ada tes, gitu ya. Teman-teman bisa klik yang tes ini. Nah, nanti bakal muncul kayak gini. Kemudian value-nya ini kita isi sama ini. Kita cek manualnya lagi. Oke, aku kopas juga, gitu ya. Oke, nanti value-nya teman-teman isi di sini.
Jangan sampai salah teman-teman value-nya. Oke. Kalau udah kayak gini, sorry. Teman-teman sekarang kita langsung pilih yang run test ini. Kita ngecek apakah si konfigurasi kita tuh udah benar apa belum. Oke, nanti statusnya running. Ditunggu aja gitu ya. Kecepatan ya? Sorry, sorry, sorry. Aku perlambat lagi. Oke. Setelah teman-teman ke bagian tes ini, teman-teman masukin value-nya. Kalau benar, teman-teman nanti bakal muncul kayak gini. Gitu ya. Ya, ada yang on ya? Kenapa? Kejap. Oke, oke. Aku cepat pelan-pelan ya teman-teman. Kalau misalkan teman-teman udah ada yang kelewat jauh gitu ya, teman-teman bisa nanti aja cek recordingnya gitu ya. Oke. Di sini teman-teman ada yang error nggak? Apa udah berhasil kayak gini? Yang udah berhasil kayak gini siapa aja gitu ya? Coba chat di kolom komentar. Kalau teman-teman ada yang kelewat, teman-teman bisa cek lagi aja di sini gitu ya. Ini persis teman-teman sama yang aku coba tadi. Jadi kalau teman-teman kelewat bisa langsung buka ini aja gitu ya. Oke, nice teman-teman. Nah, teman-teman, kalau misalkan teman-teman di sini error, nggak keluar si apa datanya kayak gini gitu ya, teman-teman berarti itu ada masalah di konfigurasinya atau enggak di base-nya teman-teman di sini. Kayak gitu. Oke, jadi kalau misalkan teman-teman di sini taste-nya udah benar gitu ya, berarti udah benar. Kalau misalkan salah, statusnya belum oke, teman-teman bisa cek lagi config sama base. Oke, oke, izin lanjut lagi teman-teman. Kalau misalkan teman-teman udah kayak gini, oke, teman-teman sekarang pencet yang set schema from response. Yang ini. Yang di bawah rantai ini ada set schema from response. Tujuannya buat apa? Jadi kita pengen setiap data yang kita tarik gitu ya, nanti skemanya atau struktur dari datanya itu tetap sama, teman-teman. Kayak gitu. Oke, kita pencet aja yang set schema from response gitu ya. Kita klik. Nah, nanti harusnya bakal kayak gini, teman-teman. Oke, kalau udah kayak gini, teman-teman tinggal save data entity aja di sini gitu ya. Tinggal save aja. Oke, teman-teman itu kita udah berhasil hubungin API kita gitu ya ke API public. Mungkin sembari nunggu ada azan, teman-teman, aku buka sesi tanya jawab. Siapa tahu teman-teman ada yang struggle gitu ya. Atau misalkan teman-teman butuh ada step yang diulang, kabarin aja. Oke, kalau tadi yang teman-teman udah bisa, teman-teman bisa juga baca di sini gitu ya. Bisa baca di sini. Teman-teman bisa coba duluan juga gitu ya. Oke, waktu run test invalid code, berarti code-nya belum sesuai kan ada. Mungkin bisa disesuaikan lagi sama code yang ini gitu ya. Udah berhasil belum ya? Yang HTTP header-nya dikosongin aja Kak Rizky. Yang diisinya kita yang URL placeholder-nya aja gitu ya. Kalau teman-teman masih error, mungkin teman-teman bisa coba ulang lagi gitu ya buat bikin ininya. Pastiin teman-teman yang resource URL-nya ini benar. Kemudian yang relative path-nya ini benar. Kemudian yang URL placeholder-nya benar. Yang key-nya teman-teman pastiin barcode-nya ini kecil gitu ya. Kalau yang label B-nya gede. Oke. Oke, teman-teman mungkin aku izin lanjut gitu ya. Kalau misalkan udah nggak ada pertanyaan lagi, kalau misalkan ada pertanyaan, teman-teman langsung drop aja di kolom chat gitu ya. Kalau misalkan aku dirasa kecepatan lagi, teman-teman tegur aja. Oke, aku izin lanjut lagi, teman-teman. Jadi sekarang setelah kita konekin data kita gitu ya, kita pengen ambil data kita dari si API-nya itu. Nah, caranya kayak gimana? Oke, sekarang teman-teman kita pencet yang bagian scan ini. Teman-teman pencet.
gitu ya. Kemudian yang show logic for buttonnya ini, yang di kanan bawah, teman-teman klik. Oke, kalau udah diklik, teman-teman lihat yang alert ini. Teman-teman yang ini remove aja, yang alert. Kita sekarang kita nggak pengen setelah kita nge-scan tuh cuman muncul alert aja gitu, pop-up notification, kita nggak mau. Tapi setelah kita nge-scan, kita pengen nampilin si produk kita, data produk kita. Oke, kita close aja teman-teman. Nah, di remove jadi kayak gini. Sekarang teman-teman kita ke bagian kiri lagi ini. Oke, ke bagian kiri ini. Terus di sini teman-teman kita ada get record gitu ya. Yang get record ini, teman-teman tarik aja. Terus teman-teman ke sini lagi. Oke, jadi kayak gini. Oke, kalau udah, sekarang teman-teman hubungin lagi antara si scan QR barcode ini ke get recordnya. Jangan lupa teman-teman yang dipilihnya yang paling atas gitu ya. Yang paling atas teman-teman langsung konekin aja. Kayak gini. Oke, kalau udah kayak gini teman-teman klik yang get record. Oke, udah klik yang get record, teman-teman pilih yang di sini teman-teman. Di bagian kanan ini, dia ada barcode gitu ya. Terus ada ABC. Oke, kalau udah nemu teman-teman diklik aja. Teman-teman klik aja. Kemudian nanti bakal muncul beberapa pilihan, teman-teman. Sekarang teman-teman pilih yang output value of another node. Yang ini. Oke, klik yang ini aja. Nanti bakal muncul pilihan kayak gini, teman-teman. Terus setelah itu teman-teman pilih yang scan QR atau barcode. Sama kayak tadi teman-teman, kita pilih yang scan QR atau barcode. Kemudian yang outputnya, kita klik aja yang bawah sampai muncul kayak gini. Jadi logiknya itu scan QR atau barcode, node outputnya scan QR atau barcode atau QR barcode content. Kayak gitu teman-teman. Jadi pastiin logic sama node-nya kayak gini ya. Oke, buat Kak Andri, mungkin aku sedikit singgung juga gitu ya. Kalau yang tadi, yang sesi satu kan kita belajar terkait data analytics ya Kak Andri. Kalau misalkan yang sesi 2 ini kita belajar tentang app development. Kayak gitu. Agak sedikit berbeda, tapi teman-teman sebenarnya kalau misalkan nanti teman-teman di kompetisinya gitu, teman-teman bisa gunain dua skills itu buat nyelesain si lombanya itu. Jadi teman-teman either teman-teman bikin aplikasi gitu ya buat nyelesain solusinya itu, SDGs-nya itu, atau teman-teman bikin analisa data gitu ya terkait yang SDGs-nya itu. Kayak gitu. Oke, mungkin aku izin lanjut teman-teman. Setelah itu teman-teman bisa save aja. Oke, pastiin teman-teman kayak gini ya. Nah, teman-teman sekarang kita mau nyimpen data kita gitu ya. Setelah kita narik data, kita pengen nyimpen data kita di aplikasi kita. Caranya, di yang pojok kanan ini ada view and variables ya, teman-teman. Yang di pojok kanan ada view and variables. Teman-teman, kita switch mode dari mode view ke mode variables. Oke, cuman sebelum itu, teman-teman harus pastiin dulu gitu ya. Eh, nah, di sini teman-teman harus pastiin teman-teman klik dulu yang di page abu-abu bebas gitu ya sampai si logiknya itu buat homepage. Oke, pastiin yang logiknya itu buat homepage aja. Oke, kalau udah buat homepage, teman-teman sekarang baru pindah ke yang bagian variables. Oke, kita pindah ke yang bagian variables. Oke, sekarang kalau udah tampilannya kayak gini, teman-teman, sekarang kita pindah ke yang page variables, teman-teman. Oke, kita pindah ke yang sorry, ke yang data variables, teman-teman. Oke, ke yang bagian data variables. Oke, sekarang teman-teman kita pilih yang add data variable ini. Teman-teman klik yang add data variable. Nanti teman-teman bakal dikasih tampilan kayak gini. Teman-teman sekarang tinggal klik aja yang open food facts ini.
Oke, teman-teman klik aja. Nah, kalau udah kayak gitu, teman-teman bisa lihat di sini ada data variable type. Teman-teman pilih yang single data record yang bawah ini. Oke, pastiin teman-teman ininya single data record. Oke, kalau udah kayak gitu, teman-teman sekarang kita pindah lagi ke yang bagian logiknya, teman-teman. Jadi pastiin yang teman-teman di sini show logiknya for homepage. Oke, teman-teman kemudian klik. Nah, nanti teman-teman bakal ada tampilannya kayak gini. Oke, kalau misalkan teman-teman tampilannya belum kayak gini, gitu ya, teman-teman klik dulu yang ini, yang Open Food Facts, gitu ya. Pasti kalau teman-teman udah klik yang ini, nanti bakal muncul kayak gini. Oke, nah sekarang teman-teman kita pengen hapus dua card ini teman-teman, dua logic ini. Kenapa? Jadi karena ada dua logic ini teman-teman, data yang kita tampilin di aplikasi kita itu akan diupdate setiap 5 detik teman-teman. Nah, kita nggak pengen itu gitu ya. Kita pengennya data kita itu ditampilinnya itu pas kita nge-scan QR barcode doang. Oke? Sekarang kita hapus dua ini teman-teman. Yang get record sama set data variabelnya kita hapus. Oke, kita hapus. Jadi pastiin teman-teman kayak gini. Oke, kalau misalkan kayak udah kayak gitu, teman-teman ditutup lagi aja yang ini. Kemudian teman-teman pindah lagi ke mode view. Ke mode view, teman-teman pindah. Oke, jadi nanti bakal kayak gini lagi gitu ya. Sekarang teman-teman pencet lagi yang si tombol scan ini. Oke, teman-teman pencet lagi tombol scan. Gitu ya. Sampai yang di bawah ini add logic to button 1, to button 1. Oke, kalau udah teman-teman buka lagi aja gitu ya. Nanti bakal kayak gini. Nah, setelah itu teman-teman lihat di yang kiri sini. Teman-teman cari yang set data variable. Teman-teman lihat nih di bagian variables. Ini ada set data variable. Gitu ya. Kalau udah, teman-teman tinggal drag and drop lagi aja. Kita ambil ke bagian sini. Kayak gitu ya. Habis itu teman-teman hubungin yang get record ini ke set data variable. Ingat teman-teman ini dipilihnya yang paling atas. Gitu ya. Teman-teman hubungin aja. Oke. Kemudian setelah itu teman-teman klik yang set data variable ini. Kemudian nanti kalau udah diklik di bagian properties ini ada beberapa hal teman-teman. Teman-teman bisa klik yang data. Yang data sini teman-teman klik. Nah, nanti bakal muncul kayak gini. Oke. Kalau udah muncul kayak gini, teman-teman pilih yang output value of another node. Lagi yang ini. Output value of another node. Teman-teman klik. Kemudian nanti bakal ada kayak gini. Teman-teman yang logic ini, teman-teman pilih yang get record. Oke, kemudian outputnya yang record. Oke, nanti bakal kayak gitu teman-teman. Jadi logicnya get record, kemudian yang outputnya get record atau record. Sampai sini dulu teman-teman. Teman-teman ada yang udah sampai sini? Kalau misalkan teman-teman pas yang logicnya get record, kemudian pas yang klik get record ini ngehang, ada nggak? Jadi page view-nya yang responsive. Kalau nggak muncul di tanya di sini ya. Oh iya, Kak Fadia mungkin nanti bisa coba di ini aja ya di metode dua. Nah, mungkin teman-teman di sini ada yang jangan khawatir teman-teman. Jadi emang aplikasi ini cukup berat ya. Nah, kalau misalnya teman-teman udah kayak gini, teman-teman bisa selesai saja. Nah, kalau tadi teman-teman selesai itunya, teman-teman kerja lah ya variabel ini, gitu ya. Kemudian kan teman-teman ke bagian sini, ke bagian lagi. Kemudian teman-teman bisa lihat di sini ada formula.
Oke, ini teman-teman klik formula aja. Nah, nanti teman-teman masukin ini formulanya. Mungkin aku pas aja gitu ya. Sorry, pas aja. Oke, kayak gini. Bisa langsung kopas aja terus kita taruh di formula ini. Teman-teman pasti nggak ada outputnya ya. Oke. Yang tadi hang udah bisa belum di save. Terus kapan dia udah ada tombol save-nya belum ya? Oke, jadi teman-teman mungkin tadi ada yang saya hang itu karena emang aplikasi itu kan cukup berat ya teman-teman. Jadi emang ada beberapa orang juga gitu yang emang aksesnya tuh ngehang. Nah, caranya kita kali pakai yang formula ini. Oke, mantap Kak Nafiri. Oke, teman-teman kita save aja gitu ya kalau udah. Oke, teman-teman ini buat yang step 4 gitu ya. Mungkin sampai sini dulu teman-teman, ada yang mau ditanyain nggak ya? Masih ada problem? Kalau misalkan ada yang mau step yang mau aku ulangin, kabarin aja. Aku tunggu mungkin 30 detik. Kalau misalkan nggak ada yang bertanya, aku lanjut gitu ya ke step terakhir yang step 5. Oke. Mungkin karena belum ada yang bertanya, aku izin lanjut teman-teman. Sekarang kita lanjut ke yang step 5 gitu ya. Nah, sekarang teman-teman kita ke bagian yang kiri ini. Kita mau nampilin data kita teman-teman di aplikasi kita. Pertama, kita pilih yang title ini. Kemudian kita drag and drop lagi aja ke sini. Gitu ya. Kemudian setelah itu kita pilih yang teks ini. Pilih yang teks. Terus kita masukin yang teks ini 2 teman-teman. Oke, ini udah masuk 1. Kita masukin lagi, 1 lagi. Oke. Kalau udah kayak gini, teman-teman pilih yang image terus teman-teman masukin. Yang image ya, teman-teman. Jadi di sini kita masukin title gitu ya. Kemudian kita masukin 2 teks. Oke. Habis 2 teks itu kita masukin image atau gambar yang ada di sini. Oke. Sekarang teman-teman kita ubah dulu yang headline ini. Teman-teman klik yang headline. Kemudian di bagian properties ini, teman-teman bisa lihat. Kemudian yang kontennya ini, yang headline-nya teman-teman ganti. Jadi product information. Oke, teman-teman ganti headline-nya jadi product information. Kemudian teman-teman, di teks yang pertama ini, di yang bawah product information ini, kita pengen si yang teks yang paling atas ini, kita ganti ke product name kita. Jadi kita pengen di aplikasi kita, setelah kita nge-scan QR-nya, dia bakal nampilin product name, nama produk yang berkorespondensi sama QR barcode kita. Oke, caranya teman-teman, setelah teman-teman klik yang ini, kemudian teman-teman ke bagian properties, kemudian di bagian konten ini ada ABSC-nya teman-teman. Teman-teman klik aja, nanti bakal ada bagian kayak gini. Nah, buat teman-teman yang tadi yang sempat ngehang, gitu ya, pas ngeklik get record, teman-teman tunggu dulu aja. Aku sekarang mau pakai metode yang data and variables dulu, gitu ya. Jadi teman-teman yang hang, aku kembali lagi buat masukin metode yang formula. Oke, sekarang kita yang data and variables dulu, teman-teman. Klik aja. Nah, kemudian kita pilih yang data variable. Oke, kita pilih yang data variable. Kemudian kita pilih data variabelnya ini, diklik aja. Jadi teman-teman tadi ke data and variables, terus habis itu data variable, gitu ya. Oke, habis itu teman-teman udah di sini teman-teman bisa cari yang product name.
Kalau misalkan teman-teman mager gitu ya kayak aku pengen Control F aja gitu ya, terus cari aja product name gitu ya. Nah, kayak gini teman-teman. Oke, kalau misalkan udah kayak gini, teman-teman langsung klik aja. Oke, nanti bakal kayak gini. Nah, cara tahu teman-teman berhasil atau enggaknya, teman-teman lihat di sini ada preview value-nya, gitu ya. Di sini ada tulisan Lactisi original. Kalau misalkan teman-teman udah preview value-nya udah kayak gini, teman-teman berarti udah benar, gitu. Oke, kalau udah teman-teman save aja. Oke, itu buat yang data and variables. Teman-teman kalau misalkan buat yang tadi ngehang, teman-teman bisa pakai metode ini. Teman-teman klik aja gitu ya si teksnya, teman-teman kemudian ke bagian konten. Di sini teman-teman ke bagian formula. Oke. Di bagian formula teman-teman bisa kopas aja yang ini. Gitu ya, teman-teman masukin ke formulanya. Atau teman-teman bisa juga lihat di manual ini udah ditulis kalau nggak salah si formulanya. Oke, nah lihat ini udah ada ditulis. Jadi teman-teman tinggal masukin aja. Pastiin teman-teman ngemasukinnya tanpa ada kutip gitu ya. Di kanan kirinya tanpa ada kutip. Nah, cara tahu dia berhasil, di sini ada examples. Examplesnya Lactisi original gitu ya. Kalau udah tinggal di save aja teman-teman. Nah, buat yang di teks kedua di sini teman-teman, yang di bawahnya, kita mau nampilin energi atau kalori dari si produk kita teman-teman. Caranya, teman-teman klik. Terus mungkin tadi aku mulai dari yang data and variables ya. Mungkin sekarang aku mau mulai dari yang formula gitu ya. Kita kopas dulu formulanya. Aku kasih juga gitu ya. Men. Kemudian teman-teman di bagian sini, kita ke bagian konten. Oke, di bagian konten ini ada formula, teman-teman. Nah, di formula ini diklik aja, di yang bagian atas ini. Diklik aja gitu ya, nanti bakal muncul kayak gini. Ini dihapus aja teman-teman semuanya, sampai kosong kayak gini. Kemudian teman-teman copy paste aja formula yang tadi udah di eh, kopas di ini ya, di manualnya. Nah, teman-teman nanti bakal muncul kayak gini. Nah, dapat dilihat teman-teman di sini ada examplesnya udah keluar gitu ya 1355. Berarti ini udah benar gitu ya formulanya. Oke. Sekarang teman-teman ingat-ingat gitu ya. Ini examplesnya 1355 gitu ya. 1355. Nah, kita sekarang cobain gitu ya kalau misalkan pakai yang data and variables. Kita pilih yang ini 1355 ini yang teks yang bawah ini. Terus kita ke bagian konten. Terus kita sekarang pakai metode data and variables. Ya, kita klik aja yang tengah ini. Kemudian setelah itu kita pilih yang data variable ini. Oke, kita pilih yang data variable ini. Oke, setelah itu kita pilih yang select data variable-nya yang ini. Diklik aja gitu ya. Nah, sekarang teman-teman cari Ctrl F lagi, namanya energi, teman-teman. Yang ini, energi, gitu ya. Oke, teman-teman cari. Kalau udah nemu yang energi ini, teman-teman tinggal diklik aja. Tinggal klik aja yang energi. Oke, nah teman-teman bisa lihat di sini preview value-nya 1355. Gitu ya. Artinya, meskipun teman-teman tadi pakai metode yang formula maupun yang data and variables, itu outputnya tetap sama kayak gitu. Jadi sama aja. Kalau udah kayak gini teman-teman bisa save aja. Oke, itu buat yang product name sama yang energi. Sekarang kita pengen yang image ini teman-teman. Oke, teman-teman klik yang image ini. Kemudian teman-teman ke bagian manualnya lagi, ada formulanya. Aku kopas aja gitu ya. Oke, aku kopas. Teman-teman bisa cek di kolom komentar. Oke, habis itu teman-teman klik yang image. Teman-teman kemudian ke bagian yang source ini. Oke, habis itu teman-teman klik aja si image-nya ini. Kemudian habis dari sini, teman-teman ke bagian formula yang di paling kanan sini.
Gitu ya. Di bagian paling kanan sini ada formula, teman-teman klik aja. Nah, nanti di bagian formula ini teman-teman klik lagi. Nah, jangan lupa teman-teman yang kutipnya ini dihapus juga gitu ya, hapus semua, terus teman-teman baru kopas. Oke, nanti examplesnya bakal ada kayak gini ya. Terus teman-teman save aja. Teman-teman save. Kalau udah kayak gitu, teman-teman save lagi aja. Oke, seharusnya kalau teman-teman benar gitu ya, nanti bakal muncul gambar kayak gini gitu ya. Jadi sekarang kita udah bisa nampilin gitu ya product information kita, yaitu product name-nya, kemudian energinya segini, kemudian image-nya segini, image-nya ini. Gitu ya. Kalau misalkan udah kayak gini, teman-teman bisa langsung save aja di sini. Di pojok kanan ini, teman-teman save. Teman-teman save. Nah, sekarang teman-teman bisa cek di SAP Build Apps Preview-nya masing-masing gitu ya di HP. Coba teman-teman scan aja QR barcode yang ini gitu ya. Kemudian bener nggak muncul kayak gini. Oke, itu teman-teman buat yang SAP Build Apps Preview yang mission 1 ya, yang bagian barcode scanner app. Mungkin agak cukup rumit teman-teman, sebenarnya simple, cuman emang agak panjang aja gitu ya step by stepnya. Teman-teman nanti pelan-pelan aja gitu ya. Oke, teman-teman sekarang coba aja buka SAP Build Apps Preview-nya masing-masing, terus kemudian teman-teman scan barcode ini. Oke, teman-teman udah ada yang bisa belum ya nge-scan barcode-nya? Udah aman belum ya? Kalau misalkan teman-teman ada yang kesulitan atau misalkan ada error, teman-teman bisa langsung aja eh, ketik di kolom komentar atau enggak on mic gitu ya. Oke, udah ada yang bisa belum ya? Kalau udah ada yang bisa, bisa ketik aja di kolom komentar gitu ya. Kak Heri, errornya di bagian mana? Di ini Kak, em, Di yang mana? waktu di ini apa di variabel Di variables, set data variabel terus yang disuruh yang di yang di mana? Sorry. yang disuruh select logic node get record itu Kak. Oh, itu error. Apa Iya, ngehang gitu? ngehang gitu Kak, not responding itu. Oh, nah, Kak Heri bisa di bagian sininya gitu ya. Aku coba buka lagi. Bagian ini ya. Iya, Nah, Kak Heri bisa pakai formula ini gitu ya. Jadi pas di bagian sini nggak pakai data variable, atau bukan yang output values of another, tapi pakai formula. Jadi caranya ke yang sini. Habis dari sini Kak Heri langsung ke yang bagian formula ini gitu ya. Bagian formula ini terus formulanya langsung kopas aja ini. Aku taruh di kolom chat dulu aja. Oke, nyantai aja Kak Rizky gitu ya. Yang teman-teman yang tadi sempat ketinggalan gitu ya, teman-teman bisa cek aja nanti recordingnya gitu. Terus dikasih juga waktu 3 hari gitu ya buat nyelesain tugasnya. Aku mohon maaf banget teman-teman yang tadi sempat ketinggalan gitu ya karena emang keterbatasan waktu juga. Kita jadinya agak buru-buru gitu ya buat yang mission sekali ini. Nanti kalau misalkan teman-teman masih ada yang error, teman-teman bisa chat juga di WA atau misalkan teman-teman bisa nge-PC aku aja via WA. Kayak gitu teman-teman. Oke, mungkin kalau misalkan belum ada yang nanya lagi, aku mau jelasin sedikit gitu ya tentang yang Missions 2, teman-teman. Jadi yang buat Missions 2 itu kita bikin IT order apps gitu ya. Kita bikin IT order apps. Nah, cuman sebelumnya kita harus nyelesain dulu persiapannya teman-teman. Prerequisite-nya teman-teman bisa eh, lakuin dulu hal-hal ini ya. Mungkin aku Nah, jadi pertama teman-teman buat akunnya gitu ya. Udah kayak gini, teman-teman klik yang register ini. Kemudian nanti bakal kayak gini, sukses. Kemudian habis sukses ini teman-teman biasanya dikasih email gitu ya. Dikasih email yang isinya tuh username sama passwordnya. Oke, kalau udah kayak gitu teman-teman login aja ke yang URL ini. Teman-teman login, habis teman-teman login harusnya teman-teman disuruh ganti password gitu ya.
Oke, kalau udah diganti password, teman-teman bakal kayak gini. Terus teman-teman ini aja, select aja gitu ya langsung. Terus teman-teman ke bagian sini, ke bagian yang tadi. Ya. Terus teman-teman ke bagian trial ini. Ini buat yang SAP Build Apps. Nah, teman-teman lihat di sini yang destination ini. Teman-teman, di bagian additional properties ini, teman-teman kadang nggak nemuin si propertiesnya yang ada di drop down itu atau di drag downnya itu. Nanti kan teman-teman disuruh ngisi ini ya, teman-teman. Ada tiga ini. Nah, teman-teman kalau misalkan di pas teman-teman di sininya nggak muncul, teman-teman ketik manual aja gitu ya, atau teman-teman kopas aja. Terus teman-teman taruh di sini, kayak gitu. Kemudian yang true-nya ini, teman-teman pastiin si T-nya ini kecil, teman-teman. Oke? Kalau misalkan T-nya besar itu kadang error gitu, gitu ya. Oke, habis itu teman-teman bisa cek aja gitu ya. eh Apakah si destination itu udah benar apa belum? Gitu ya. Caranya teman-teman bisa yang ke bagian bawah itu ada check connection. Nah, kalau misalkan udah kayak gini, berarti teman-teman udah berhasil. Gitu. Kalau misalkan bad request, teman-teman berarti ini masih ada problemnya. Kalau misalkan masih ada problem, teman-teman bisa cek lagi di step yang ini gitu ya, udah benar apa belum. Oke, jadi siang ini tuh teman-teman akan kita gunain sebagai database gitu ya, buat yang missions 2 ya. Jadi kita pakai database-nya yang ini ya. Kemudian teman-teman, oke, aku cek dulu kolom chat. Kakak bisa jadi aplikasi installer dan diupload ke Play Store jika menggunakan SAP Build Apps. Teman-teman mungkin aku kurang tahu juga gitu ya terkait apakah itu bisa ditaruh di deploy ke App Store atau Play Store. Teman-teman nanti bisa explore sendiri aja gitu ya apakah itu bisa apa enggak. Cuma di sini ada klik export sih. Teman-teman bisa explore mandiri aja gitu ya. Sorry Kak Firman belum bisa menjawab. Oke, teman-teman, aku pengen sedikit preview gitu ya terkait sama aplikasi yang nanti akan kita bikin di Missions 2. Jadi buat yang Missions 2 nanti teman-teman bisa lakukan secara asinkron gitu ya. Oke, mungkin aku sedikit preview aja biar teman-teman kebayang gitu nanti teman-teman pengen bikin aplikasi apa gitu ya buat yang di Mission 2. Oke, teman-teman kita ke US 10 gitu ya, kemudian generate code. Sebentar aku masukin dulu kodenya. Oke, oke, teman-teman bisa dilihat di sini aku ada IT order gitu ya. Sorry teman-teman. Oh, pencet yang apa tadi? Malah yang ini. Nah, teman-teman jadi nanti kita mau bikin yang kayak gini gitu ya. Ini kayak e-commerce. Ya, kamu ntar tinggal tunggu aja ya, tunggu selesai. Teman-teman nanti kayak bikin e-commerce gitu. Jadi nanti kita bikin filter. Di sini kita bisa nge-search gitu ya. Misal notebook gitu ya. Notebook terus kita ada produknya di sini. Teman-teman bisa klik aja gitu ya. Nah, nanti setelah klik dia bakal pindah page teman-teman. Bakal ke product details. Di mana di product details ini dia ada product name sama si suppliernya itu. Kemudian di sini kita bisa ketik nama kita gitu ya. SK A-nya 3. Kemudian kita pilih jumlahnya 2 gitu ya. Nah, nanti teman-teman sebenarnya kalau misalkan teman-teman klik yang tombol ini, yang atas ini, itu tuh sebenarnya kadang bisa muncul pop-up gitu. Kalau misalkan ordernya itu udah dibuat. Kadang, tapi kadang-kadang suka ngebug gitu ya, jadi nggak ada pop-upnya, kayak gitu. Kemudian yang di bawah ini kita bisa pakai tombol di bawah ini ke yang eh, page tadi, teman kayak gitu. Yang buat Missions 2 ini teman-teman ini ada dua tahap ya. Jadi pertama kita bikin front end-nya dulu teman-teman. Kemudian yang kedua kita bikin back end-nya. Kayak gitu teman-teman. Oke, sampai sini dulu teman-teman. Mungkin ada yang perlu ditanyain. Ada teman-teman yang masih bingung. Kalau teman-teman udah selesai tinggal save aja gitu ya.
Oke, teman-teman kalau misalkan eh, masih ada, oke, buat Kak Firman, nanti tuh kan kita tuh pengen dapat e-sertifikat ya teman-teman. Nah, syarat buat dapat e-sertifikat itu teman-teman harus nyelesain yang SAP Analytics Cloud sama SAP Build Apps teman-teman. Buat yang SAP Analytics Cloud gitu yang tadi, teman-teman minimal nyelesain 3 exercise dari 5 exercise gitu ya. Kalau misalkan buat yang SAP Build Apps, teman-teman nyelesain satu dari dua misinya teman-teman. Jadi kalau misalkan teman-teman nyelesain yang barcode scanner aja gitu ya, teman-teman udah bisa ngeklaim sertifikatnya. Cuman aku saranin gitu ya teman-teman explore aja gitu yang mission 2 karena itu lebih menantang gitu ya teman-teman karena teman-teman bikin back end-nya juga kemudian teman-teman bikin front end-nya juga. Kayak gitu. Oke teman-teman mungkin itu aja gitu ya dari aku. Oke, Kak Heri ada yang mau ditanyain? Ini Kak, ada Ya? yang not responding lagi Kak di bagian 5 waktu pro apa? Waktu product name itu Kak. Kan habis Oke. product name itu kan harus di save, tapi nggak Mm-mm. muncul save-nya. Malah not responding di sini. Kak Heri bisa pakai yang formula lagi gitu ya. Oh, Pakai yang formula lagi terus kopas aja yang ini. Yang yang aku tadi lagi ya. Mm-mm. Yang aku barusan ini kopas di kolom komentar. Itu buat yang product name. Kemudian yang energy Kak Heri bisa pakai yang ini. Ini yang formula ini ada di manual guide-nya juga gitu ya. Teman-teman bisa cek juga gitu ya di sana. Oke Oke, Kak. Terima sip, kasih Kak. sip, sip. Teman-teman kalau misalkan masih ada yang pengen ditanyain gitu ya, teman-teman bisa nanti eh ya Kak Zulkifli kalau misalkan klaim sertifikatnya nanti bakal dikasih form gitu ya. Nanti Kak Zulkifli tinggal isi aja di situ. Kemudian buat kalau misalkan tadi udah nyelesain langkah-langkahnya atau tugas-tugasnya, berarti itu udah bisa ngeklaim sertifikatnya gitu. Gitu. Cuman teman-teman pasti tadi yang missions 2 itu dilakukan secara asinkron ya teman-teman. Jadi teman-teman nanti explore sendiri aja sambil lihat video tutorial yang udah aku bikin. Kayak gitu teman. Oke, kalau misalkan teman-teman nanti masih ada bingung gitu ya, teman-teman bisa chat aja nanti di grup WA atau misalkan teman-teman bisa nge-PC aku aja. Tapi sorry banget teman-teman kalau misalkan di jam kerja aku agak sedikit slow respon gitu ya. Mungkin di sekitar jam 5 sampai jam 9 malam aku bisa fast respon. Kayak gitu teman-teman. Oke, kalau misalkan nggak ada yang ditanyain lagi gitu ya, mungkin kita akhiri juga gitu ya yang sesi kita kali ini. Mungkin teman-teman kalau misalkan mau connect ke aku, teman-teman bisa reach out gitu ya via sosial media aku. Oke, teman-teman, itu buat yang sesi 2 kali ini gitu ya. Kalau misalkan tadi aku recap lagi, kalau misalkan teman-teman tadi udah bisa mengikuti dan menyelesaikan hingga 2 misi tadi gitu ya, teman-teman udah bisa menyelesaikannya. Cuman kalau misalkan teman-teman masih ada struggle, teman-teman santai aja, teman-teman dikasih waktu 3 hari buat nyelesainnya gitu ya. Nanti juga teman-teman bisa tanya-tanya aku atau tanya Kak Serli atau Kak Alia. Kayak gitu teman-teman. Oke, mungkin Kak Serli atau Kak Alia ini perlu ada dokumentasi lagi apa udah cukup ya? Nah itu teman-teman, thank you Kak. Oke teman-teman mungkin cukup gitu ya. Maaf teman-teman kalau misalkan masih banyak kekurangan dalam aku tadi menjelaskan gitu ya. Nanti teman-teman bisa tanya lagi aja via WA. Oke teman-teman, thank you banget buat eh, ngasih waktu luang teman-teman gitu ya, ngasih waktu teman-teman buat ikut pelatihan ini. Teman-teman sekarang kita lanjut ke main room lagi ya teman-teman buat closingan sama ada beberapa informasi yang perlu di-share ya. Thank you banget teman-teman. Thank you, Kak. Terima kasih, Kak. Makasih, Thank you Kak. teman-teman. Ke main room ya teman-teman.